Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, secara keseluruhan ayat 31 sampai ayatnya yang ke-43 ini adalah mencerminkan bagaimana kita hidup sebagai saudara bagi setiap orang lain di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah merujuk kepada bagaimana kita hidup sebagai umat Allah yang boleh melakukan aksi, mengasihi, berbuat, dan juga melakukan tugas kita sebagai bagian dari kehidupan orang lain juga. Dengan demikian saudaraku, nats ini adalah merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana bila Yesus datang di dalam kemuliaannya yang kedua kali, dia akan memisahkan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang tidak melakukannya di dalam hidupnya. Digambarkan dalam hal ini bahwa dalam penghakiman terakhir nanti akan ada pemisahan antara domba dan kambing. Domba itu selalu dikatakan adalah yang baik, penurut, dan domba itu dinyatakan akan dibuat di sebelah kanan daripada Allah itu sendiri. Kalau berbicara masalah di sebelah kanan Allah, itu berarti bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan dalam konteks ini, apabila Anak Manusia datang, bila nanti Yesus datang, apa yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah hidup itu? Dan bagaimana kita menghidupi panggilan itu? Panggilan kita di tengah-tengah kehidupan kita adalah orang yang mampu dan mau melakukan setiap hal kebaikan bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Karena dikatakan bahwa kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang yang terkecil di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita hanya mengasihi saudara kita, itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita boleh berbuat kasih kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang termarginalkan, yang terpinggirkan di tengah-tengah dunia ini? Itu adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Maka Yesus selalu berfokus kepada kata kasih. Dan kata kasih itu adalah sebuah kata kerja yang dilakukan oleh setiap Kristen di tengah-tengah hidupnya. Saat ini kita sudah masuk kepada situasi Natal. Bagaimana saya mengasihi saudara saya? Adalah dengan berbuat dan juga melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan yang boleh saya lakukan bagi setiap orang di sekitar saya. Lakukan itu dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena bila Yesus nanti datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini, kita didapatinya tidak bercelah. Tetapi kita sudah hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih, dan mempraktekkan kasih itu kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini. Hidup ini harus kita jalani bersama-sama dengan orang lain. Maka perbuatlah kasih itu, lakukanlah kasih itu, agar bila datang nanti Yesus di dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikatnya, kita ditemukan sudah menjadi manusia yang hidup dalam iman dan juga hidup di dalam kasih yang dari Bapa. Semoga kita menjalani hari ini hari yang penuh kasih yang dari Allah. Maka praktekkanlah hidup kasih itu selama kita diberikan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bersama kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, berikan kepada kami Tuhan Roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami, agar kami mau berbuat
melakukan kasih yang sesungguhnya di tengah-tengah hidup itu. Sehingga bila Engkau datang kedua kali nantinya, kami menjadi pribadi yang penuh dengan kebenaran, hidup di dalam iman, dan hidup di dalam yang Engkau sukakan dalam setiap gerak-gerik kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami, agar kami beroleh sukacita hanya oleh pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan bersama dan menyertai kita. Salam.